Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Miss mau menyampaikan dulu aturan untuk kelas kita hari ini, karena kan kelas kita hari ini sedikit berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya, di mana sebelumnya itu kita pembelajaran offline, sekarang kita pembelajaran online. Nah, untuk itu, aturan yang kita gunakan di kelas ini juga berbeda dari aturan sebelumnya. Kalian akan dianggap hadir jika memenuhi 3 hal. Yang pertama, kalian memakai baju seragam. Yang kedua, kalian mengaktifkan kamera. Kemudian yang ketiga, kalian menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Sudah mengerti? Miss, tapi saya izin karena bajuku masih lembab, Ki. Oh, masih lembab bajunya. Kalau begitu, Anissa, tolong duduknya agak dekat ke kamera. Kalau Miss tidak bisa diambil bajunya karena lembab. Well, karena sudah banyak yang mengaktifkan kamera. Selamat siang semua adik-adik. How are you today? I'm fine, Miss. Fine, thank you, Miss. How about you, Miss? Alhamdulillah. Alhamdulillah, I'm fine too. Well, before we start our class today, saya mau ketua kelas silahkan mempersiapkan temannya dulu untuk berdoa bersama supaya bisa lebih semangat lagi belajarnya. Before we study, let's play together. Done. Sekarang Miss mau absen dulu, Di. Silahkan diaktifkan kameranya ketika bilang hadir ya. Albert. Keluar itu, Pak. Keluar itu, Miss. Oh, sudah. Oh, berhenti. Oke. Andi Anissa Nurul Amni. Present, Miss. Nur Anissa Rustam. Hadir, Miss. Present, Miss. Oke, good. Nur Aulia Aryadi. Present, Miss. Oke, hari ini kita masih melanjutkan materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Tapi sebelum itu, Miss mau tanya dulu, apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? How to write announcement. Oke, good job ya Anissa, how to write announcement. Betul, jadi pertemuan sebelumnya itu kita belajar tentang announcement. Oke, jadi karena pertemuan sebelumnya kalian sudah mengerjakan tugas dan sudah mengumpulkan tugasnya di mejanya Miss. Jadi hari ini itu tugas masih tentang announcement, tapi bukan seperti yang pekan lalu lagi. Sebelum itu Miss mau tanya dulu, di mana kalian menemukan tugas announcement yang Miss berikan pekan lalu? Google, Miss. Maksudnya teksnya dari mana? Ya, teksnya dari mana? Masih diingat? Dari Google, Miss. Dari Google. Oke, dari Google ya. Di mana lagi kalian biasa melihat announcement selain di Google? Hospital. Oke, ada yang lihat di hospital ya. Oke, karena hari ini topik kita tentang membuat announcement. Nah, Miss mau tanya, kenapa kita harus pintar membuat announcement? Karena itu pengumuman, Miss. Karena kalau misalnya tidak ada pengumuman, kita tidak tahu apa yang terjadi. Oke, jadi Satria pernah buat pengumuman? Yang tugas minggu lalu saja, Miss. Oh, oke. Jadi, good job ya. Jadi kita harus bisa membuat announcement karena sewaktu-waktu kita akan memerlukan. Misalnya, ada yang hilang HP-nya atau dompetnya seperti yang kita bahas pekan lalu. Nah, kalian bisa membuat announcement tentang kehilangan itu. Karena pekan lalu ada juga beberapa dari kalian yang tidak hadir dan catatan kalian juga masih ada di kantor. Jadi Miss rasa di antara kalian sudah ada yang agak lupa tentang struktur dari announcement itu. Karena itu silahkan perhatikan layarnya Miss, silahkan diperhatikan dengan baik ya mengenai strukturnya karena sebentar kalian akan membuat announcement seperti itu.
Apa sudah tampil layarnya? Sudah, Miss. Oke, hari ini kita mereview saja ya, karena sudah dijelaskan pekan lalu, tapi untuk mengingatkan kembali kalian mengenai strukturnya announcement. Oke. Sudah dilihat? Sudah. Oke, ini adalah contoh announcement ya. Satria, bisa dibacakan contoh announcement yang muncul di layar? Teksnya ini, Miss. Ya, betul teksnya. Announcement. There will be a holiday camp next month. All Scout must join this camp. The activity will take place at Bangun Harjo camping site and last for 3 days. For further information, please contact Mr. Dedi. Banyumas, Mei 12, 2013. The Chief of Scout Organization. Oke, thank you ya Satria. Nah, itu tadi salah satu contoh announcements, students. Nah, di dalam announcements itu ada isinya sebagai berikut. Yang pertama ada judulnya announcements. Jadi, di sini itu yang ada tulisannya announcements, biasanya orang di situ mencantumkan judulnya tentang pengumuman apa. Tapi ada juga yang tidak mencantumkan secara spesifik. Hanya menulis saja bilang announcement seperti itu. Kemudian di dalam pengumuman itu tercantum kepada siapa pengumuman itu dibuat. Kalau di pengumuman ini kepada siapa pengumuman itu dibuat? Kepada to all the Scouts member. Oke. Betul ya, to all Scouts member. Kemudian di dalam pengumuman itu juga ada tujuannya. Apa tujuannya dibuat ini announcements. Kemudian ada juga di situ tertulis kapan dan di mana kegiatan dari pengumuman itu akan dilaksanakan seperti itu. Dan yang terakhir ada juga tertulis bahwa siapa yang membuat pengumuman itu. Misalnya di pengumuman ini siapa yang membuat pengumuman ini? Biasanya yang membuat itu ya. Betul, biasanya yang membuat itu biasanya dia meletakkan namanya di bawah, seperti itu tadi yang disebutkan temannya. Oke, sampai di sini sudah dipahami atau ada yang masih tidak dimengerti tentang struktur dari pengumuman? Oke, berarti sudah paham ya, karena tidak ada lagi yang bilang bahwa tidak paham. Nah, ini ada beberapa contoh dari announcements. Ada pengumuman tentang kematian, informasi tentang hilang, pembukaan lowongan kerja, wedding and engagement announcement. Jadi pengumuman itu bermacam-macam ya. Di sini juga ada contohnya tentang pengumuman tentang perlombaan. Kemudian di sini pengumuman tentang suatu kegiatan. Jadi intinya pengumuman itu bermacam-macam. Jadi tugasnya kalian sebentar itu membuat pengumuman. Terserah mau buat tentang info kehilangan, mau buat info lowongan kerja, terserah. Yang jelas isi teksnya itu betul-betul kalian yang membuat. Karena hari ini temanya kita akan menggunakan Canva. Oke, silahkan diperhatikan layarnya Miss. Cara membuat announcements di Canva itu, silahkan sebentar dibuka aplikasi Canva-nya. Canva itu bisa diakses melalui aplikasi, bisa juga diakses melalui Google. Jadi kalian tidak harus mendownload Canva, misal banyak sekali Miss, full key memory ku tidak bisa download, jadi tidak harus jadi download, bisa jadi akses lewat Google ya. Nah, kalian itu kalau mau membuat silahkan di bagian atas sini di kolom pencarian diketik announcements. Terserah, misal tentang kehilangan lanjutkan tentang kehilangan, atau misal lowongan kerja langsung lanjutkan saja tentang lowongan kerja. Jadi terserah kalian mau buat jenis apa, kemudian klik cari. Nah, di sini akan muncul berbagai macam contoh-contoh announcements. Jadi kalian bisa menggunakan template yang ada di sini, misal yang mana? Yang ini, misal yang ini template-nya. Misal kalian suka template yang ini, kalian bisa menggunakan template ini. Nah, karena di sini sudah ada judulnya, sudah ada isi pengumumannya, dan siapa yang membuat, bisa memberikan informasi kepada orang-orang. Jadi kalian bisa membuat pengumuman seperti ini sebentar. Silahkan
buat teksnya tersendiri terlebih dahulu. Setelah dibuat teksnya, barulah kemudian disalin masuk di Canva seperti ini. Nah, pastikan nama kalian tercantum di desainnya ini. Misalnya di sini nama kalian. Kalau kalian yang membuat pengumuman seperti itu, silahkan dicantumkan namanya ya, karena ada beberapa orang yang pernah mendesain Canva, tapi dia tidak mencantumkan namanya. Jadi Miss bingung ini punyanya siapa, seperti itu. Tapi kalau misal kalian berperan sebagai ketua OSIS misalnya, nah di bagian sini kalian boleh menuliskan ketua OSIS, kemudian silahkan tulis nama pribadi kalian di sini atau di sini, terserah di bagian mana. Intinya ada identitas kalian di dalamnya. Silahkan kalian tunjukkan kreativitas kalian. Sampai di sini sudah paham tentang cara pembuatan announcement di Canva? Paham. Yes. Sistem penilaiannya itu yang Miss nilai di Canva itu kesesuaian struktur kalian di Canva. Jadi kan tadi sudah dipelajari apa saja strukturnya kalau misal membuat key announcement. Nah, silahkan usahakan semua itu ada di pengumuman yang kalian buat. Kemudian yang kedua, Miss akan melihat originalitasnya ya, karena ada biasa anak-anak yang langsung kopas saja dari internet. Jadi itu tugasnya Miss cek satu-satu ya, Miss cek di Google sama di Canva apakah kalian betul-betul kerja sendiri atau kalian kopas saja. Jadi silahkan dikerja dengan hati-hati. Selain dari aturan yang Miss sebutkan tadi, terdapat aturan tambahan yang berbeda-beda setiap individu. Jadi, silahkan baca dengan teliti file yang Miss kirim ke grup dan perhatikan aturan yang tertulis di samping nama kalian masing-masing. Karena bisa saja kalian mendapatkan aturan untuk poin 1 atau poin 2 atau poin 3. Jadi, silahkan diperhatikan dengan teliti. Ada yang mau ditanyakan? Boleh bertanya ya. Deadline-nya itu kapan, Miss? Oke, good. Jadi deadline-nya itu karena banyak yang tidak hadir hari ini, Miss kasih deadline sampai besok ya. Jamnya terserah, Miss. Sampai jam 9 pagi besok. Oke, Miss. Thank you. Yang mengumpul hari ini, meskipun sampai batas waktunya besok, tapi tetap ya, yang mengumpul hari ini itu nilainya lebih tinggi daripada yang mengumpul besok. Sampai di sini ada yang masih belum paham tentang tugasnya? Paham, Miss. Oke, karena sudah paham, kalian bisa, misal masih ada yang belum dipahami, silahkan chat Miss di WA ya, jangan malu-malu, silahkan di chat. Miss akan memberitahukan kalau kalian masih belum memahaminya. Oke, kalau begitu cukup sampai di sini saja pertemuan kita hari ini. Tapi sebelum itu, silahkan diaktifkan kameranya karena kita akan sesi foto bersama. Oke, semua silahkan beri senyum terbaiknya. Boleh bergaya, boleh. Yang jelas wajahnya tampil ya secara keseluruhan. Oke, 1, 2, 3. Oke, adik-adik sekalian, I think that's all for today. Jika ada yang masih dipertanyakan lebih lanjut, silahkan chat Miss secara pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Oke, bye-bye. Miss.